Halo, jumpa lagi di channel Ferry Suka-Suka. Kali ini di sini Ferry ingin memberikan tutorial dan tips-tips lagi untuk pecinta motor F1 ZR ya. Nah, di sini ada motor F1 ZR tahun 2005. Yaitu kendalanya boros, terus suaranya itu kurang enak ya. Habis itu kata yang punya motor itu tenaga motornya berat. Nah, jadi saya mau melakukan pengecekan. Jadi apa sih penyebabnya yang bikin motor nggak enak, dan sekalian minta dienakin lagi motornya. Dibilang terserah lah mau diapain katanya. Jadi ntar akan saya coba melakukan pembongkaran ya. Yang pertama pasti kita cek dulu ke di bagian karburator. Apakah di bagian karburator ada masalah lain? Dan sebelum saya mengeceknya, kita hidupin dulu. Oke, cukup. Yang jelas ini motor itu suara-suaranya itu kurang enak ya. Bunyinya agak gede, tapi powernya itu kurang dapet. Nggak fokus suaranya itu. Dari performanya kurang enak lah jelas. Seperti agak keborosan juga ya. Jadi di sini orang yang punya motor ingin motornya itu irit. Selain irit, motornya juga bertenaga katanya gitu ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Irit tapi bertenaga gitu kan. Dan suaranya juga enak gitu guys. Jadi saya akan melakukan pengecekan yang pertama ya. Untuk motor ini kira-kira kendalanya apa aja? Untuk pengecekan pertama, kalau kita lihat-lihat di sini untuk spool sepertinya udah nggak ori ya. Udah lokal sih, dari warna kabelnya tuh beda. Tapi nggak masalah. Yang kedua, kita cek juga CDI nya. Ternyata CDI nya udah yang biasa ya, yang KW. Nggak tahu merek apa ini, nggak perlu disebutin, yang jelas ini CDI nya yang biasa. Terus untuk karburator masih yang menggunakan original made in Jepang ya, standar F1 ZR. Jadi untuk bagian karburator masih yang ori. Bagian box filter masih standar. Terus bagian bloknya belum kita lihat ya. Kalau manifold masih ori juga. Terus kalau kita lihat-lihat di bagian bawah manifold ini agak basah guys. Nah, agak basah. Jadi ini yang bisa membuat motor itu loyo. Jadi gas yang masuk itu nggak maksimal ya, malah bocor sana sini kan. Nah, jadi banyaklah hal-hal yang kurang enak. Kalau untuk di bagian knalpot ini masih standar ya, masih standar, belum dipopok sama sekali. Jadi kalau untuk yang bagian knalpot masih standar. Nah, kalau untuk bagian blok sama head, ntar saya mau periksa lagi. Jadi kira-kira ini masih standar pabrikan apa udah di porting ya, atau headnya dipapas. Moga aja belum dipapas. Jadi bisa kita kerjaan dikit ya. Bagian bloknya kita remer dikit biar bisa untuk jalan jauh enak dan bertenaga. Nah, jadi untuk bagian karburator nih, saya langsung coba lihat bagian jarumnya udah yang biasa ini. Warna jarumnya udah yang warna putih guys. Terkadang ini yang sering kalau saya lihat-lihat ya, jarum-jarum ini orang sering salah pemasangan.
Kadang jarum angin lari ke lansam, kadang lansam lari ke bagian angin. Nah kan bener dugaan saya, yang bagian lansam malah diganti, yang jarum housenya kan di bagian kiri ya untuk angin. Ini malah dipindahin ke sebelah lansam, malah lari ke penyetelan lansam. Housenya ya di sini. Kalau yang runcing itu jarumnya itu sebelah tengah ya untuk lansam, bukan di bagian tengah ya. Yang kayak gini harusnya sebelah kiri untuk angin. Nah di sini yang bikin kadang motor juga bisa nggak enak guys. Banyak penyebab motor yang bikin boros terus nggak bertenaga. Nah di sini jelas-jelas jarum yang ini, penyetelan ini harusnya kan untuk bagian lansam, yang lebih agak menonjolnya bulat ya. Nah seperti ini. Dari panjangnya aja udah beda kok. Beda. Nah jadi sini ya keliruannya bisa juga ya. Harusnya yang runcing ini itu bagian angin ya, bukan di bagian tengah. Ini untuk lansam tuh harusnya yang bulat. Nah harusnya yang bulat itu di bagian sini ya, di bagian ini. Waduh, ada-ada aja ini orang, nggak tahu bawa ke bengkel mana ya. Ya yang mungkin belum begitu paham tentang motor-motor 2 tak guys. Harusnya kan yang runcing kayak gini, ingat ya tuh teman-teman ya, kalau yang jarumnya runcing kayak gini itu letaknya di bagian angin, bukan di lansam ya. Nggak boleh sampai salah, karena kalau salah maka jarum dalam ini dia akan maksimal menutupi lubang-lubang angin, jadi hitungannya pun nggak pas ya. Nggak boleh kayak gitu, jadi ini harus pas. Nih sekarang kita lihat, cukup hidupin ini aja lah ya dulu ya. Kita tes sama suara yang pertama. Nah jadi bagian untuk jarum aja baru kita tuker aja udah agak terasa suaranya agak enteng ya. Jadi bagian karburator aja udah berkendala kayak gini kan, letak jarumnya aja kebalik, harusnya nggak boleh sampai kebalik. Nah jadi nggak cukup cuman bagian karburator guys, nanti bakal saya setting lagi untuk mengecek bagian jarum-jarum dalam. Terus yang bocor ini di bagian manifold packing-packingnya akan saya bersihin, ganti packingnya baru. Terus mengecek juga bagian lidah manifold ya, alias lidah membran. Nah jadi untuk bagian membran kita cek juga ya, dibongkar nanti. Terus cek lagi di bagian blok dan head, apakah masih standar pabrikan, apakah udah portingan atau udah dipapas bagian head. Nah jadi saya akan cek satu persatu, kita cek tahu kendala motor ini apa aja ya yang bikin gak enak, boros, nggak ada tarikannya. Kalau untuk pengapian itu nggak masalah ya, jadi asal menyesuaikan settingan, nggak usah terlalu basah, nggak usah juga terlalu kering ya, jadi harus pas. Kalau terlalu kering
bisa buat motor itu overhead ataupun bagian mesin itu cepat kasar ya. Jadi bloknya itu bisa cepat cacat karena terlalu kering. Jadi yang jelas ya harus pas lah untuk penyesuaian, nggak boleh asal-asalan. Nah jadi ikutin terus dari video Ferry suka-suka, jangan di skip. Tapi untuk pembongkaran saya akan membongkarnya dan saya menyikip video ini sedikit ya, agar pengerjaan lebih enak dan cepat, dan video juga nggak terlalu panjang lebar ya. Jadi saya skip dulu sampai pembongkaran bagian blok dan bagian manifold ya. Oke. Nah guys, ini udah kita buka bagian blok dan knalpot dan karbu udah dibongkar. Sekarang untuk melakukan pencabutan bagian blok ya. Nah di sini saya melihat ada sedikit yang kurang, yaitu di bagian karet ya. Yang bagian sini itu kan ada karet yang tebal, itu nggak dipasang sama orang. Jadi itu nggak boleh kalau nggak dipasang, karena kalau karet itu nggak dipasang maka menyebabkan motor getarannya itu sangat kuat, jadi getaran mesin itu terasa. Jadi saranin untuk teman-teman kalau ada karet blok yang di sini harus usahakan dipasang, jangan nggak dipasang ya. Kalau dibuka nggak dipasang balik maka motor itu rasanya kurang enak. Saat bawa laju motor terasa getaran makin kuat, bahkan sampai membuat baut-baut itu bisa rontok semua. Getaran mesin lebih kuat ya. Nah jadi disaranin untuk teman-teman kalau di bengkel manapun diperhatiin saat pemasangan ya. Jadi kalau memang ada karet blok sini, bawaan pabrik yang tebal ya, yang panjang agak mirip kayak huruf C gitu ya, itu harus dipasang. Kalau nggak dipasang maka motor itu bisa getaran mesin lebih kuat. Nah sekarang saya ingin membuka bagian blok. Oke. Untuk bagian blok kalau saya lihat di sini ini masih standar pabrik, belum diporting sama sekali ya. Karena lihat dari blok yang di bagian lubang-lubang bilasnya, lubang masuk, lubang exhaust di lubang knalpot juga masih kecil ya, masih original. Untuk blok juga ini masih yang ori bawaan pabrik. Untuk membedakan blok yang masih asli bawaan pabrik itu di sini ada kode 2HR dan dia ada garis ya. Terus YP2 timbul kayak gini dan belakangnya kayak gini tulisannya. Jadi kalau untuk blok asli itu dia ada tanda kayak gini. Terus untuk bahannya itu di permukaan ini sirip-siripnya lebih kasar, nggak halus ya, dan bahannya juga berat. Jadi di situ perbedaannya. Kalau blok yang original itu dia bahannya tuh nggak rapi, tapi bahannya itu padat ya. Kalau yang imitasi itu nggak ada kode kayak gini, bagian garis nggak ada, dia polos. Terus tulisan tetap ada ya, tapi cenderungnya lebih gede, lebih polos lah itu. Bagian kode sini juga beda kelihatannya. Dia tuh tulisannya lebih cenderung lebih agak rata ya, kurang timbul kayak gini. Dan bahannya kalau yang biasa itu lebih halus dan lebih licin ya. Jadi untuk bagian blok masih original, belum ada porting-porting ya. Jadi nanti kita akan membersihkan, terus saya akan porting dikit ya, yaitu di timer aja, nggak usah porting gede ya, biar lubang-lubang yang ini bersih seperti standar awal ya, bawaan pabrik. Jadi biar motor itu enak dan bisa bawa touring dan jauh, dan motor itu biar nggak boros dan stabil. Untuk oversize ini masih berapa ya, coba tengok. Untuk oversize piston ini masih oversize 25 ya, masih 025, masih standar Volkswagen ZR yang 025. Berarti motor ini baru bobot sekali.
Jadi untuk bagian oversize masih 025, masih kecil, bagus. Jadi untuk selanjutnya pembongkaran manifold dan mengecek bagian lidah membran apakah ada yang renggang ya. Dan untuk penggantian bagian packing yang di bagian bawah manifold yang basah kayak gini. Kalau tanda basah kayak gini berarti packing manifold ini ada yang bocor. Jadi minyak dan oli samping itu bakal basah ke sini ya, keluar rembes. Oke, jadi tinggal buka ini. Saya skip bentar. Nah, oke guys, ini bagian manifold udah kita bongkar ya. Untuk bagian membran, kalau saya lihat di sini masih baru ya, karena masih mengkilat ya warnanya. Nah, jadi untuk bagian membran masih baru, cuma kalau saya ngintip di bagian dalam itu ada yang renggang ya, beberapa ada yang renggang. Terus bagian lidah membran akan saya modif dikit, yaitu dengan cara saya tambahin plat lidah membran yang lama ya, diganjel biar lidah membran ini baliknya lebih cepat. Nah, jadi akan saya bongkar nanti dan saya akan akalin, dan teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Jadi biar teman-teman juga mendapatkan ilmu dan bisa ikutin cara-cara saya agar bisa mendapatkan motor yang enak dipakai dan irit dan bertenaga. Nah, jadi untuk bagian lidah membran nanti kita akalin. Terus bagian packing yang bocor seperti ini kita ganti baru ya. Ini packingnya terlalu tipis, yang biasa ini packingnya, pantas saja bocor dia. Kalau yang original itu lebih tebal ya, nggak setipis ini. Nggak tahu ini modifan apa beli yang biasa. Pantasan aja basah bagian manifold bawah ya. Oke, jadi lanjut, tinggal pembersihan bagian rumah manifold dan pengecekan yang lain. Sekarang saya akan membuka bagian ini, tapi karena kompresor lagi mati, karena listrik mati, jadi saya skip lagi videonya sampai listrik nyala agar bisa melakukan pembersihan. Kalau nunggu listrik nyala kan lama ya, jadi saya skip dulu, potong videonya, nanti saya lanjut lagi. Nah, oke guys, ini udah pengerjaan blok ya, sebagiannya udah selesai. Nah, jadi kita mau sedikit lihatkan cara primeran kita di bagian blok F1JR ya, yaitu di ala-ala very suka-suka. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin buat motor F1JR nya, maaf ini ada kendaraan lewat berisik banget. Nah, ini ada bagian blok yang udah saya remer ya. Jadi untuk teman-teman kalau ingin motornya enak dan bisa touring ataupun kebut-kebutan ya, untuk top speed biar aman dan tidak terjadi seperti overhead semi ataupun dimaksud nge-gym ya, nge-gym semi. Nah, jadi kalau nge-gym semi itu dimaksudkan saat kita power top speed udah RPM full ya, kita kebut. Kalau yang porting-portingan yang kira-kira gede nggak menyesuaikan, yang ada malah motor ngempos dan terjadinya nge-gym ya. Udah nge-gym mati, terus nanti di engkol hidup lagi, padahal samping dari borosin masih tetap aja motor nge-gym ya kan. Nah, jadi kalau untuk teman-teman ingin yang mengejar top speed dan seperti standar tapi tenaganya enak di atasnya atau dari bawah sampai ke atas enak ya. Nah, jadi cukup di remer aja guys, nggak perlu gede-gede. Apalagi kalau untuk distance seperti motor F1JR ini oversize nya masih 025 ya. Nah, jadi untuk yang saya kerjaan di blok ini untuk oversize 25, ataupun yang teman-teman di rumah bloknya oversize berapa di bawah 100 lah yang jelas ya. Jadi cukup remer bagian lubang-lubang ini dihalusin aja ya, nggak usah digede-gedein amat. Paling dibuang kulit jeruk, dihalusin, digedein dikit aja. Nah, jadi kalau udah halus, licin ya permukaannya sampai bibir-bibir dalamnya ini,
Nah, terus bagian lubang-lubang yang di samping ini sama yang kiri kanan ini ya, pokoknya bagian ini itu di porting juga ya. Jadi di remer bagian permukaan dinding ini tipisin lagi dikit ya, nggak usah tipis-tipis amat. Jadi biar enak untuk performa motor di bagian untuk atas dari bawah juga enak tarikannya guys. Nah, jadi kalau teman-teman ingin cari top speed untuk harian biar motor juga nggak boros-boros minyak dan tenaganya ada, cukup remer bagian lubang-lubang bilas ya untuk masuk minyak. Jadi lubang kiri kanan yang dua ini di remer, dihalusin, jadi agar motor untuk kejar top speed nggak ngejim ya. Jadi motor itu ibarat kata di servis berat, dibersihin, terus dibuang ke jeruknya, dihalusin dengan tuner ya. Di sini saya memporting tadi, halusin semua sampai ke dalam permukaan yang kira-kira kasar ya. Jadi agar lubang bilasnya itu masuknya itu enak. Nah, jadi agar permukaan semuanya ada bersih dan halus, dijamin motor juga bakal enak. Jadi untuk portingan yang saya lakukan pertama itu yang jelas seperti di bagian sirip permukaan ini saya ratain biar tidak sangkut ya. Nah, ini kalau dilihat dari kamera sih kurang pas ya, tapi yang jelas ini udah agak enak lah, udah agak halus. Jadi agar minyak masuk itu, udara yang masuk juga tidak nyangkut lagi, lebih los. Jadi tenaga juga enak, dijamin. Nanti lihat hasilnya sendiri. Nah, jadi cukup seperti itu. Dan lubang-lubang di knalpot saya remer juga ya. Nah, di bagian yang di depan head ya, yang paling penting di sini kita halusin permukaannya sampai halus, kiri kanan juga ya. Terus bagian sini dibersihin aja, nggak usah sampai dipapas, karena di bagian yang belakang ini itu kalau dibuang itu resiko motor bisa ngedon dan nggak narik ya guys. Hati-hati tuh. Jadi porting harus lihat keadaan, cari tahu dulu, jangan asal porting ya. Nah, jadi cukup remer bagian lubang ini halusin, yang bagian depan head ini dipapas dikit ya, dihalusin dikit. Kira-kira udah halus, udah agak bersih ya. Nah, itu udah pas. Jadi untuk bagian permukaan di sini kita gantian dikit. Nah, jadi seperti itu guys. Dan untuk bagian apa namanya, bagian manifold itu standar ya, nggak perlu dikasih lem atau apalah ya, maksudnya jangan dikasih lem porting ya. Standar aja, cukup dibersihin dari permukaan dalam ya sama luar, diamplas biar rata, biar tidak terjadi kebocoran ya. Nah, jadi untuk bagian membran di sini saya mengganjal ya. Ini kelihatan batas mengganjalannya sampai di sini. Nah, untuk pengganjalan itu di bagian dalam seperti ini guys. Jadi kalau ada lidah membran yang bekas nggak dipakai, boleh dipotong setengah ya, kurang lebih nggak nyampe setengah sih. Nah, sekitar 2 cm ya guys. Jadi secukupnya aja. Biar ini apa? Biar motor itu performa motor baliknya lebih cepat ya, responsifnya lebih enak. Jadi motor ketika digas baliknya juga enak. Jadi biar bagian lidah membrannya juga tidak mudah renggang ya. Ini udah apa? Mantap ini. Udah rata semua ya. Nah, di bagian permukaan ini saya porting juga tadi, saya papas ya, kiri kanan, sama di sini juga sama saya papas agar posisi untuk masuknya bahan bakar lebih mudah ya guys. Jadi bersih dan posisi motor juga yang jelas beda lah nanti ya. Performa motor tetap beda. Nanti kita lihat sendiri hasil yang
Ferry suka-suka kerjain. Jika teman-teman minat, teman-teman bisa ikutin cara-cara dari Ferry suka-suka pengerjaannya seperti ini. Ya, seperti motor Avenger saya yang warna merah juga seperti itu, sama supportingnya juga kayak gini. Jadi saya halusin permukaannya, terus bagian lidah membran saya ganjal ya, seperti ini. Oke. Untuk pembukaan plat ini itu saya nggak berubah ya guys, tetap standar. Karena diganjal dengan plat dari lidah membran yang bekas ini aja udah sedikit terbuka ya jaraknya. Jadi nggak perlu dilebar-lebarin lagi, cukup tinggal dipasang lidah membran yang bekas, potong. Jadi untuk ukurannya juga udah pas. Nah, cukup. Dan untuk bagian kampas kopling ini yang paling penting. Saya merubahnya menggunakan kampas kopling Suzuki FR80 ya. Nah, dengan cara ini dibubut, bawa ke bengkel bubut. Dan di bagian per kopling kaki 4 itu juga dibubut agar per koplingnya bisa diganti punya motor smash. Mana ya tadi saya taruh. Nah, ini kalau untuk per kopling saya menggunakan Suzuki Smash yang original Suzuki ya guys. Itu pernya 4. Dan ini lubangnya udah kita bubut agar bisa masuk per gede ini. Kalau yang standar itu kan agak kecil ya, jadi untuk per Smash itu nggak muat. Jadi untuk motor Avenger R agar tidak mudah slip itu boleh menggunakan per Smash. Dan untuk kampas kopling menggunakan Suzuki FR80, yaitu rumah kampasnya kita bubut ya, agar bisa masuk. Yang dibubut itu di bagian permukaan ini, karena kalau yang untuk Suzuki FR80 ini kan ukurannya agak kecil ya, jadi makanya permukaan ini dibubut agar kampas kopling ini bisa masuk. Dan nanti untuk bagian kaki-kaki ini juga dipotong agar tidak nyangkut ya, agar menyesuaikan seperti standar Avenger R ya. Dan untuk bagian kaki ini permukaannya, yang jelas kan ini kurang lebar, jadi digerenda dikit ya, biar bisa masuk kaki ininya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi tinggal melakukan pemasangan. Nanti saya liatin lagi cara untuk memapas kampas kopling ya, kaki ini biar pas dan aman. Karena udah sebelumnya udah saya praktekin, jadi saya udah tahu manfaatnya itu untuk motor yang seperti 2 tak Avenger R. Jadi nggak mudah slip dan tarikan jambaknya juga enak. Jadi yang jelas kalau menggunakan kampas kopling Suzuki FR harus wajib menggunakan per kopling Suzuki Smash. Nah, jadi untuk bagian baut yang di 8 ini ya, wajib belikan ring yang ada topi ya, agar baut yang 8 ini bisa masuk dan tidak lari. Saya ambil dulu bautnya. Nah, jadi agar ini tidak mudah renggang ataupun goyang-goyang, diwajibkan belikan ring yang ada topi ya untuk di bagian per ini. Teman-teman juga pasti tahu, bisa cari tahu di Tokopedia ataupun Shopee untuk per kopling Smash dan sama ringnya ya. Di situ jelas. Teman-teman tinggal ketik per kopling Smash, pasti muncul. Ada ringnya juga deh. Jadi enak banget, tinggal dicari di online ya. Tinggal teman-teman klik pas ketemu. Oke. Nah, jadi hanya tips-tips seperti itu untuk motornya enak dan bertenaga ya guys. Tinggal porting dikit bagian blok. Dan untuk bagian head, yang jelas ini saya nggak ganggu ya, saya biarin aja standar, masih tebal ya guys, masih tebal original. Jadi nggak mau saya ganggu gugat, karena ini motor juga untuk pakai harian ya, untuk kerja, jadi hanya untuk enak dipakai dan bertenaga ya. Jadi cukup itu.
Nanti tinggal kita melakukan pemasangan berikutnya. Jadi karena waktu udah malam kayak gini, nggak terkejar untuk melakukan pemasangan berikut, kita lanjut besok. Jadi lanjut di video berikut di part 2 ya guys. Jangan lupa subscribe channel Ferry Suka-Suka agar dapat notifikasi dari Ferry Suka-Suka untuk porting harian, anti ngejim, motor irit dan bertenaga, powernya dapat, yang jelas enak. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dari cara tutorial dari Ferry Suka-Suka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung selalu dari YouTube Ferry Suka-Suka. Terima kasih. Sampai jumpa di part 2. Oke, terima kasih.